warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Wandari, saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan tafsiran tentang surat Al-Baqarah ayat 222 mengenai mereka tanya tentang perempuan haid. Ayat ini menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan perempuan haid. Kata mahid yang terdapat pada awal ayat ini adalah kaum wanita yang kedatangan bulan atau menstruasi. Adapun arti haid itu yaitu wanita yang mengeluarkan darah pada waktu yang tertentu dengan jalan yang tertentu pula. Sebab tidak semua darah yang keluar dari anggota keturunan wanita itu disebut dengan haid. Ada nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan seperti darah keputihan dan sebagainya, yang tidak dapat disamakan sifat, warna, waktu, dan lainnya dengan haid. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Melakukan persetubuhan dengan wanita pada waktu mereka sedang haid mendatangkan penyakit dan bahaya. Bahaya di dalam ilmu kedokteran disebutkan pertama menyebabkan terjadinya kesakitan pada anggota keturunan pihak wanita dengan jalan bengkak dan benanah pada rahim. Kedua, salurnya atau pada kolam rahim. Yang kedua, masuknya sesuatu dari darah haid ke dalam anggota keturunan laki-laki karena persetubuhan dengan wanita yang sedang haid akan menyebabkan terjadinya suatu nanah yang menyerupai gonorrhea, dan jika nanah tersebut sampai masuk ke dalam kedua telur laki-laki, ia akan menimbulkan semacam penyakit yang menyebabkan laki-laki tersebut tidak dapat lagi memiliki keturunan buat selamanya. Bagaimana hukum melaksanakan persetubuhan ketiga perempuan dalam keadaan haid? Berkenaan dengan hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu dilarang mendatangi wanita yang sedang haid, sebagaimana sabda Rasulullah. Seseorang yang melakukan sedang ia mengetahui larangan itu, dia dihukum takzir. Lalu yang kedua, ada telah jinak segenap ulama yang menerangkan bahwa istinta, yakni merasakan nikmat dengan istri kecuali dengan apa yang terletak antara pusat dan lututnya, seperti memeluk dan menciumnya. Dengan istri yang sedang dalam haid adalah halal. Menurut hadis Aisyah, dia berkata, salah seseorang di antara kami apabila berada dalam haid dan kalau Rasulullah SAW berhendak akan memeluknya, maka disuruhnya supaya memakai cawat di tempat mana keluar darah haidnya. Yang ketiga, haram. Apabila perempuan haid mengerjakan sholat, puasa, membaca dan menyentuh Al-Quran dan melewati masjid, jika dia khawatir akan mengotorkan masjid itu dengan darahnya, perempuan itu tidak wajib mengqadha puasa yang ketinggalan karena haidnya, tetapi wajib mengqadha sholat. Masalah lainnya ialah apakah harus mandi wajib atau cukup hanya dengan wudhu saja. Berkata Mujahid dan Ikmah, jika telah putus haidnya lalu dia mengambil wudhu, maka halalah dia bagi suaminya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang suci. Bagaimana cara perempuan haid melakukan ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran dan berzikir? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Bagaimana cara perempuan haid melakukan ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran dan berzikir? Perempuan haid dapat melakukan ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran dan berzikir dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Perempuan haid dapat membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf atau buku Al-Quran langsung. Mereka dapat membaca Al-Quran dari aplikasi digital. Berzikir, perempuan haid dapat berzikir dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Menggunakan aplikasi digital, perempuan haid dapat menggunakan aplikasi digital untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Itu saja jawaban dari saya. Apakah pas? Apa hukumnya perempuan haid mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sela. Apa hukumnya perempuan haid mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian? Perempuan haid dapat mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, tetapi dengan beberapa ketentuan. Yang pertama itu tidak melakukan sholat. Yang kedua, mengikuti kajian
Bagaimana perempuan haid dapat mengikuti kajian atau ceramah agama yang disampaikan oleh ustadz atau ulama. Yang ketiga, ada tidak menyentuh mushaf atau buku Al-Quran. Yang terakhir, ada menghormati tempat ibadah. Apakah pas? Pas. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.